Kami hormati, kami lanjutkan ke agenda berikutnya. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Riswinadi, Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif IKNB. Yang terhormat Bapak Andra Sapta, Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat Ibu Nani, Wakil Direktur Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat para pembicara seminar HUT API ke-33. Yang terhormat Dewan Penasehat Perkumpulan API. Yang terhormat Dewan Pengawas Perkumpulan API. Yang terhormat staf ahli Perkumpulan API. Yang terhormat Direktur Eksekutif Perkumpulan API. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya selaku Ketua Umum Perkumpulan API mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu Menteri Sri Mulyani. Mungkin kita perlu berikan aplaus ke beliau selaku Menteri terbaik di dunia dalam forum World Government Summit yang digelar di Dubai. Baru sempat sekarang kita mengucapkan. Selama ini kita baca ini, ya. Yang di antara kesibukannya masih dapat menyempatkan waktu memberikan keynote speech pada acara API. Demikian pula terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Riswinadi atas kesediaannya memberikan support atas penyelenggaraan acara API dalam rangka Hari Ulang Tahun API yang ke-33 dengan tema Prospek, Tantangan, dan Strategi Pengelolaan Dana Pensiun di Era Milenial. Di seminar kita mencatatkan rekor kehadiran peserta yang terbanyak dalam penyelenggaraan seminar. Bapak dan Ibu saya hormati, tema seminar yang kami pilih ini adalah sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul di masa yang akan datang, baik dari aspek global, aspek domestik, regulasi, tantangan dari pendiri, Dewan Pengawas, serta perubahan yang begitu cepat dalam masa revolusi industri 4.0 ini. Serta fenomena yang sudah semua kita ketahui, generasi milenial yang punya karakteristik yang berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Sebagai catatan, data survei itu mengatakan bahwa 41% dari milenial tidak bisa mencukupi finansialnya pada saat pensiun nanti. Jadi ini satu tantangan buat API selaku organisasi yang membawa dana pensiun untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran para generasi milenial agar nanti pada saat mereka di usia tua punya kemampuan keuangan secara finansial mampu membiayai kehidupannya setelah pensiun. Bisnis lain itu kadang-kadang juga cukup merepotkan pengurus. Hasil jangka pendek yang kadang tidak sesuai harapan tidak selalu disebabkan oleh jeleknya pengelolaan dana pensiun, melainkan karena situasi sesaat yang sering sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor reaktif dari pasar yang tidak perlu Bapak dan Ibu cemaskan. Terkait dengan revolusi industri 4.0 dan generasi milenial, baik regulator maupun pengurus dana pensiun diharapkan dapat lebih responsif menghadapinya dengan timbulnya peluang-peluang investasi yang baru dengan ketentuan yang mungkin tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang sekarang berlaku, serta mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam hormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Riswinadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank dari Otoritas Jasa Keuangan. Saya hormati Pak Suheri sebagai Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), para pendiri, para pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun,
serta undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama tentu kita semua patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan berkahnya kita bisa berkumpul pagi hari ini untuk menghadiri dan melaksanakan seminar nasional Asosiasi Dana Pensiun Indonesia yang bertemakan prospek, tantangan, dan strategi pengelolaan dana pensiun di era milenial. Untuk membahas hal ini dan untuk memberikan apa yang disebut pandangan kunci dari Kementerian Keuangan, saya mungkin akan memulai dengan beberapa hal yang berhubungan dengan ekonomi lingkungan di mana kita sekarang ini beroperasi. Tadi Pak Suheri sudah menyampaikan beberapa dalam bentuk soundbite. Oleh karena itu, kenapa saya ingin membuka ini? Karena saya ingin menyampaikan kepada seluruh asosiasi dana pensiun, Anda semua mengelola sebuah dana yang merupakan titipan dari orang di dalam rangka untuk menjamin penerimaan benefit pada masa yang akan datang. Bisnis Anda adalah bisnis kepercayaan. Bisnis Anda adalah bisnis untuk menjaga amanah dari mereka yang mengumpulkan dana pensiun di dalam rangka untuk tetap menjaga nilai manfaatnya sehingga pada saat mereka pensiun itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka kontribusikan. Posisi waktu dia naik kita ada di bawah, waktu dia turun kita kesapu habis. Itu filosofi yang sama dengan Anda semua mengelola dana pensiun. Makanya pemahaman mengenai direction of policy dan shifting of policy yang memiliki pengaruh fundamental dan sistemik itu seharusnya dimiliki oleh seluruh pengelola dana pensiun. Yang kedua, pengelola dana pensiun harus punya kompetensi dan profesionalisme. Profesionalisme adalah Anda melakukan sesuai dengan tata kelola dari masing-masing dana pensiun itu sendiri. Check and balance, reporting, accountability, decision making process. Bagaimana keputusan dibuat tidak seenak sendirinya tanpa ada transparansi, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Saya berharap dana pensiun mengantisipasi ini. Jangan kayak orang yang selalu kagetan dan kalau sudah kaget terus kena terus minta kepada pemerintah gimana caranya ditolong gitu. Karena itu adalah yang tadi bagian yang saya sebutkan tadi, the tide is changing. Terus kira teman-teman, Bu, saya nggak tahu lah. Kalau nggak tahu ya berarti tidak kompeten tadi yang saya sebutkan. Karena pemerintah juga sedang menghadapi situasi ini, SBN, pasar obligasi bergerak. Tapi saya catat, tadi Pak, bisa saja OJK melakukan relaksasi kalau shocknya besar, yang sampai semua orang pun nggak lihat. Bu, we are all caught by surprise, kita semua kaget, itu saya bisa ngerti. Tapi kalau yang kaget cuma 1-2 terus kemudian atau saat semua industri bersama-sama tidak mengetahui, itu juga mengkhawatirkan. Maka nanti saya lihat tadi SBN, Anda menyebutkan pajak, tadi Pak Riswinandi juga menyampaikan, saya akan melihat bersama-sama Dirjen Pajak apa sih sebetulnya persoalan yang dihadapi. Tapi poin saya adalah we are talking about 266 triliun. It's so tiny. Very very tiny. Menteri Keuangan aja mengelola 2.200 triliun APBN. Di negara-negara maju itu Menteri Keuangan kurang keren dibandingkan dana pensiun. Karena dana pensiun itu lebih gede dari dana APBN. Kalau Anda cuma 1/10 APBN saya. Jadi kurang keren. Saya ingin tahu sebetulnya ADPI itu mengatakan policy dari sisi regulasi apa yang menjadi kendala. Karena Indonesia adalah negara dengan demografi muda. Kita masih punya yang disebut demographic dividend sampai 2030. Artinya porsi dari populasi kita yang generasi
generasinya di bawah 30 tahun itu jauh lebih besar dari yang di atas 50 tahun. Sehingga ini adalah masa yang sangat penting dan strategis untuk dana pensiun itu melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Mumpung masih muda, mulai memupuk dana pensiun dari sekarang. Jangan sadar mau ngumpurin pensiun hanya 2 tahun sebelum pensiun. Dan harusnya kemudian kita pikirkan bagaimana how you connect with millennial generation. Generasi milenial yang memiliki karakteristik 3 dalam hal ini: kreatif, connected, dan confidence. Harusnya ADPI memiliki strategi bagaimana masuk ke dalam dunia milenial, sehingga mereka dengan kreativitasnya, dengan connectedness, dengan confidence-nya, mereka juga makin memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan hidup mereka ke depan. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang milenial, tadi Pak Suheri sudah mengatakan kita juga menghadapi perubahan selain tadi geopolitical, normalisasi dari interest rate dan monetary policy, trade policy, kita dihadapkan pada faktor perubahan teknologi. Industrial 4.0 atau yang disebut IT, dan semuanya lebih membuat generasi milenial dengan connectedness-nya itu menjadi sangat tergantung kepada teknologi. Saya tentu berharap bahwa kita semua waspada dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Sofistikasi itu tidak membuat kita menjadi terlena, buta, atau khawatir, tapi harus kita pahami dan kita kelola bersama. Kami di Kementerian Keuangan akan siap untuk terus berinteraksi dengan Anda dan juga ikut membantu karena pendalaman sektor keuangan termasuk jumlah dana yang bisa dikumpulkan oleh institusi pensiun, asuransi adalah sangat penting, sama seperti juga dengan capital market sebagai indikator dari makin dalam dan makin matangnya sektor keuangan di Indonesia. Dengan makin dalam dan matangnya sektor keuangan Indonesia, stabilitas dari keuangan, sistem keuangan dan perekonomian kita akan makin bisa kita jaga. Dan ini adalah PR kita bersama. Selamat berseminar kepada ADPI, semoga di dalam seminar ini bisa menelurkan berbagai hal yang tidak sifatnya hanya miopik jangka pendek, tapi saya berharap ADPI bisa menelurkan pemikiran untuk membuat peta jalan ke depan bersama dengan OJK dan regulator serta pemerintah di dalam meningkatkan dan memupuk lebih tinggi dana pensiun di Indonesia dan memunculkan kultur untuk peduli pensiun di antara generasi milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banaya Coaching International. Kebetulan exchange rate saya masih baik-baik saja, tidak sama dengan lira yang di Turki gitu ya. Jadi ya, kebetulan kalau tadi Ibu Sri Mulyani sudah sangat luar biasa memaparkan bagaimana secara makroekonomi, geopolitik sangat berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi ke depan yang menjadi tantangan bagi rekan-rekan semua di dana pensiun di Indonesia.
dan juga perkembangan teknologi yang juga luar biasa. Saya diamanai oleh panitia untuk bisa memberikan dari sudut pandang yang lain, yaitu dari mikronya, milenial itu seperti apa, neurobehavior mereka bagaimana, sehingga mudah-mudahan itu bisa menjadi insight ketika Anda mengambil keputusan untuk alokasi aset dan investasinya bagi generasi milenial yang ke depan. Sedikit saja mungkin next boleh? Jadi saya saat ini masih satu-satunya business and organizational neuroscientist di Indonesia, masih PhD candidate, jadi bismillah mudah-mudahan